Pak Anies Baswedan ini superior. Superior. Oh. Sedangkan Prabowo ini lebih mirip Jokowi. Ini menarik nanti kita. Pak Ganjar ini merakyat. Oh. Ya, dengan pendekatan yang dia mau mencoba untuk rakyat. Saya pikir itu tidak mengherankan. Tapi saya lihat tadi saya membaca Bung tadi menyampaikan seakan-akan Pak Anies ini superior dalam konteks akademisi sama retorika ya. Itu kan berarti dalam kinerja belum tentu. Sedangkan kan Pak Anies sudah pengalaman jadi gubernur. Tanggapannya Bung gimana? Ya itu kan saya nggak ngomong gitu. Pak Prabowo mungkin 2019 itu mencirikan dirinya dengan karakter yang sangat kuat. Ya kan, sosok patriotis yang juga ingin memberikan jawaban atas solusi-solusi terhadap permasalahan negara kita ini kan. Nah itu kalau kita lihat yang lalu, dan pendekatannya pun cukup pendekatan yang sangat tegas, keras begitu kan beliau kan. Tapi kita lihat semakin kesini kan tidak seperti itu. Cara berkomunikasinya, gaya komunikasinya yang saya garis bawahi bahwa ketika hadir di dalam forum-forum itu, beliau akan menempatkan diri sama dengan mungkin di situ ada bupati ya. Sama seperti itu. Dan gaya-gaya komunikasi tidak struktural Pak Ganjar itu. Jadi kayak ketemu dengan mahasiswa seakan-akan itu adalah bagian dari mahasiswa itu. Ya itu yang saya bilang merakyat. Ya, itu yang saya bilang merakyat itu. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi dengan podcast kita kali ini. Saya sangat bersemangat karena beberapa waktu lalu waktu kita take video dengan seorang pengamat komunikasi publik itu menuai tanggapan yang sangat positif. Bahkan banyak yang bilang harus buat lagi nih obrolan seperti ini begitu. Di kalangan saya juga banyak tanggapan positif, dan kali ini saya berhasil untuk kedua kalinya mendatangkan Bung Victor Tanasaleh selaku pengamat komunikasi publik ya. Dan spesial kali ini kita akan membahas hal-hal yang sedang panas ini teman-teman, yaitu Pilpres 2024. Sebelumnya kita sambut dulu narasumber kita. Selamat malam Bung Victor. Selamat malam. Wah, keren. Terima kasih waktunya jauh-jauh. Kalau teman-teman sebatas informasi, beliau dari Surabaya dan kita sekarang lagi tag di sentra IKM Bangkalan di depan Cafe Panembahan Bangkalan, dan ini enak banget ini Bung ya, enjoy banget ini. Nyaman, sejuk. Jadi meskipun malam anginnya nggak terlalu kencang, terus untuk ngobrol itu, apalagi kopinya ini enak banget Bung. Enak banget. Keren. Bung, langsung saja, saya sekarang ini banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk bahas Pilpres dari sudut pandang komunikasi. Bung sebagai pengamat komunikasi publik, pertama saya langsung nembak nih. Bung bisa nggak nanti kita ngobrolin tentang gaya komunikasi daripada paslon-paslon yang sekarang jadi capres-cawapres ini? Iya. Bersedia ini Bung? Saya bersedia lah. Nggak masalah, nggak dredeg Bung, soalnya ini kan politik ini Bung. Iya saya nggak ada ketakutan itu ya, karena saya pikir kita hidup di alam demokrasi yang sudah bebas juga kan. Kalau toh nanti kita kan sebagai seorang yang pernah belajar di perguruan tinggi itu memang harus menyampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa itu juga tanggung jawab kita, bahwa masyarakat harus mendapatkan setidaknya sedikit edukasi lah dari apa yang kita pelajari. Apalagi kan begini Bung ya, nanti kan meskipun KPU itu menyelenggarakan debat Pilpres gitu kan, ada berapa kali debat gitu, tapi kan kita tahu debat itu ruangnya sangat terbatas gitu, dan mungkin untuk orang yang tidak sempat nonton debat atau bahkan kampanye-kampanye yang lain mungkin kurang tersampaikan gitu kan. Maka saya sederhana dulu, saya tanya ke Bung, itu kira-kira menurut Bung karakteristik komunikasi dari tiga paslon ini atau gaya komunikasi ini jika bisa Bung ya, dipisah-pisahkan gitu kan, bisa dikelompok-kelompokkan tuh gimana itu Bung? Ya, saya pikir ketiganya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, cukup signifikan saya rasa, karena ketiga calon presiden ini, calon presiden dan wakil presiden ini memang memiliki perbedaan latar belakang masing-masing. Benar. Kita tahu Pak Anies Baswedan ini seorang yang memang akademisi, kental banget ya beliau itu. Sementara
pasangan nomor 2 Pak Prabowo adalah seorang militer dan juga kental banget jiwa militernya. Iya, benar. Dan yang ketiga adalah Pak Ganjar Pranowo yang memang sudah mungkin lama di partai politik. Iya. Mungkin dari muda ya, mungkin aktivis juga. Dan kita juga tahu sama-sama dari partai politik, salah satu partai politik yang cukup besar di Indonesia ini. Dan ketiga-tiganya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Berarti nggak ada yang similar dalam konteks komunikasi dari tiga paslon. Saya pikir sangat tidak similar ketiganya. Ketiganya sangat berbeda. Jadi kalau saya bisa langsung masuk aja bahwa dikategorikan gitu. Iya, bisa dikategorikan seperti ini. Pak Anies Baswedan ini superior. Superior. Oh. Sedangkan Prabowo ini lebih mirip Jokowi. Ini menarik, nanti kita Ya, tanya lagi. saya juga bingung sebenarnya mau mencari istilah apa, cuma istilah itu saya dapatkan mirip Jadi Jokowi. nggak ada padanan katanya ya, tapi mirip Jokowi gitu. Ya, nanti sambil berjalan kita temukan. Ya. Sementara Pak Ganjar ini merakyat. Oh. Ya, dengan pendekatan yang dia mau mencoba untuk Ya. rakyat. Saya pikir itu tidak mengherankan. Karena memang partai yang mengusung juga partai yang menjunjung tinggi atau mengagung-agungkan dan juga selalu memproklamirkan diri sebagai partainya wong cilik. Benar. Begitu. Jadi memang harus merakyat dong. Nah, saya ingin mendalami nih satu persatu. Bung tadi sudah mengkategorisasi ya, mulai dari Pak Anies dulu. Iya. Yang Bung bilang superior tuh gimana sih, kayak contoh-contohnya, bentuk-bentuknya kayak apa gitu. Iya. Superior itu seperti ini, Bung. Jadi di dalam penampilan-penampilan Pak Anies Baswedan dalam forum-forum akademis, dalam orasi ilmiahnya, di dalam pidato-pidatonya di depan massa, beliau selalu mengedepankan menampilkan diri sebagai pemberi solusi. Wah, Akan memberi perubahan dan juga menawarkan sebuah ya seperti juru selamat lah mungkin ya. Jadi Pak Anies akan memposisikan diri seperti itu, bahwa dia akan membawa kita kepada keselamatan, kepada perubahan, kepada kebaikan-kebaikan bahwa yang bisa menyelamatkan itu adalah Pak Anies. hanyalah Pak Anies. Nah, Ya. itu juga dikuatkan dengan kenapa dibilang superior. Salah satunya karena memang memiliki gaya komunikasi yang cenderung mengedepankan ya, karena memang dia akademis banget. Ya, Memang kalau seorang Pak Anies tuh kayak gak ada pertanyaan yang sulit gitu ya, terus kayak menghegemoni banget kalau beliau udah menyampaikan tuh, Bung. Saya pikir punya persiapan beliau ya kan. Beliau punya persiapan, background pendidikannya juga bagus. Tidak bisa dipungkiri bahwa menurut saya Pak Anies Baswedan ini salah satu calon yang mungkin paling pintar. Ya, secara akademis dan secara akademis, Bung, ya. retorika. Nah, itulah yang membuat superior. Kenapa dibilang superior? Karena di dalam penampilan komunikasinya di depan publik, komunikasi politiknya di depan publik, ada beberapa hal-hal yang selalu dimunculkan menjadi ciri khas, yaitu kekuatannya dalam oratoria Yunaninya dan retorika-retorikanya itu. Jadi memang sangat tertata. Tapi saya lihat tadi Bung, saya membaca Bung tadi menyampaikan seakan-akan Pak Anies ini superior dalam konteks akademisi sama retorika ya. Iya. Itu kan berarti dalam kinerja belum tentu. Sedangkan kan Pak Anies sudah pengalaman jadi gubernur. Tanggapannya Bung gimana? Ya itu kan saya nggak ngomong gitu. Tapi kalau memang ada anggapan itu, ada pertanyaan itu. Karena Bung sepertinya tadi membatasi dalam retorika dan akademis. Berarti kan dalam hal-hal yang konseptual gitu kan. Iya, kita bisa lihat bahwa Pak Anies sudah memimpin DKI Jakarta dalam kurun waktu 1 periode. Ya. Saya pikir baik dan tidaknya itu semua sudah ada lembaga yang menilai dan juga ada bagaimana survei terhadap kepuasan publik dan lain-lain. Cuma kalau kita ngomong apa yang akan ditawarkan oleh pasangan nomor urut 1 dalam hal ini Pak Anies dan Pak Muhaimin, khususnya Pak Anies Baswedan ini kan menawarkan perubahan. Jadi memang tawarannya adalah counter terhadap sesuatu yang kekuasaan yang sudah ada. Jadi merupakan reaksi yang merupakan counter gitu. Jadi antitesis ya, antitesis dari itu. Jadi ingin memberikan jawaban
atas kekuasaan yang sudah berlangsung ini. Iya. Apakah beliau seorang yang konseptual? Apakah beliau tidak mampu menyelesaikan masalah? Itu perlu diuji. Iya. Nah, itu menurut saya masih perlu diuji dalam bukan hanya dalam debat presiden, bukan hanya dalam perjalanan ini, tapi juga saya pikir itu bisa dilihat dari visi misi dan juga apa yang disampaikan. Jadi ya justru karena seseorang seperti Pak Anies ini kan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik, retorika yang sangat baik. Saya pikir di atas rata-rata. Iya, benar. Dan itulah yang membuat orang memang, dan banyak orang, saya pikir Profesor Cipta Lesmana, salah satu profesor komunikasi politik juga menyatakan ini yang paling komplit lah kalau soal luar package komunikasinya. Secara personality lah ya. Iya. Kayak gitu. Ya kita nggak ngomong pendidikannya udah tuntas lah, beliau kan dokter atau profesor ya. Iya, Jadi itu saya pikir udah cukup membuktikan. Beliau juga dulu rektor di Universitas Paramadina. Tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana apakah komunikasi ini yang sudah bagus ini, ya kan, program-program ini yang sudah dikemas dengan komunikasi politik yang bagus, apakah nyampe kepada masyarakat, apakah sampai ke akar rumput, sampai ke pemilih yang benar-benar mayoritas pemilih, dan bisa kayak shifting paradigm pada masyarakat gitu untuk akhirnya terpengaruh betul gitu ke bawah dengan komunikasi beliau. Benar. Gitu. Kalau secara tata bahasa dan lain sebagainya sudah proper banget Bung ya. Ini tinggal nanti seberapa ngaruhnya ke masyarakat, kita nanti ada bahasan lain ini Bung. Selanjutnya kita pindah ke paslon nomor 2 ini Bung. Yang Bung tadi sebutkan kalau tidak salah, apa itu Bung ya? Ya paslon 2 ini kan kayaknya mirip Pak Jokowi. Mirip Jokowi. Ya, saya sampai susah mencari terminologinya, susah mencari istilahnya. Bukan patriotis, bukan apa patriotis, gitu ya. Beliau patriotis itu nggak bisa hilang, itu melekat. Tapi ya beliau menjunjung tinggi patriotisme, ya kan. Tapi kan ada perubahan. Kalau kita melihat Pak Prabowo itu adalah salah satu paslon yang pasangan calon dengan Mas Gibran ya, tapi khusus Pak Prabowo saya sampaikan, beliau adalah calon presiden yang mengalami transformasi dalam gaya komunikasinya, mengalami perubahan. Dari apa ke apa? Dari mungkin komunikasi. Supaya milenial yang mungkin belum tahu Pak Prabowo 2019. Ya, Pak Prabowo mungkin 2019 itu mengkarakterkan, mencirikan dirinya dengan karakter yang sangat kuat. Ya kan, sosok patriotis yang juga ingin memberikan jawaban atas solusi-solusi terhadap permasalahan negara kita ini kan. Nah, itu kalau kita lihat yang lalu, dan pendekatannya pun cukup pendekatan yang sangat tegas, keras begitu kan beliau kan. Iya. Tapi kita lihat semakin kesini kan tidak seperti itu. Nah, ada istilah-istilah gemo yang sudah diidentikan. Itu salah satu. Saya pikir bisa ya seorang yang tegas banget akhirnya bisa bertransformasi ke sana. Ya. Itu saya pikir bukan karena faktor berat badan, karena belum tentu yang lain juga dibilang gemoy kan. Gitu. Saya pikir itu semua adalah suatu proses transformasi komunikasi, gaya berkomunikasi di dalam perspektif politik ini, yaitu komunikasi politik, kampanye-kampanye, sosialisasi politik yang sudah by design rasanya. Begitu. Jadi sudah by design, dan saya pikir cukup merubah gaya komunikasi Pak Prabowo dari yang dulunya seperti A menjadi B, yang saya pikir kali ini lebih diterima oleh masyarakat. Tapi saya pengen mendalami bahasanya Bung mirip Pak Jokowi. Bukannya Pak Jokowi dulu dalam kampanye-kampanye itu dikenal belusukan. Dalam konteks Pak Prabowo yang Bung mirip Pak Jokowi itu gimana komunikasinya ini? Komunikasi yang mana itu yang Bung sebut mirip Pak Jokowi? Iya, kita ini sekarang melihat bahwa Pak Prabowo juga sering belusukan sebagai kapasitasnya Menteri Pertahanan. Sebelum kapasitasnya sebagai calon presiden ya. Masih sebagai Menteri Pertahanan. Tapi memang patriotisme itu nggak pernah luntur dari cara komunikasi beliau, di mana beliau ketemu dengan juniornya di militer atau lettingnya di militer, orang-orang yang pernah bertempur dengan beliau di operasi-operasi militer untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Beliau selalu menunjukkan itu.
semangat patriotisme. Luar Nah, biasa. saya pikir itu nggak pernah luntur, bahkan Konsisten banget beliau dalam Iya. hal itu, Bung. bahkan dalam peresmian kampus Unhan yang di Atambua itu beliau bertemu dengan tentara-tentara yang dulu memang beliau bawa dari daerah sampai ke ini ya. Memang beliau bina. Iya, dan yang identik dengan Pak Prabowo itu kalau di media-media itu beliau ketemu dengan mantan anggotanya gitu. Di ini, Bung, tetap diingat kayak Iya. gitu, Bung ya. Ya sebut aja nanti satu nama peleton atau nama grup beliau akan ingat itu. Ya kan di mana operasinya di mana. Iya, iya. Dan beliau pasti saya pikir begini, Bung ya. Mungkin secara lisan saya bisa politisi bisa menipu orang mungkin ya. Iya. Atau bukan menipu kalau tidak meyakinkan. Meyakinkan, Ya, bahasanya. mengarahkan opini. Deception Tapi ada. gestur itu bagi kami orang komunikasi, gestur itu agak sulit berbohong. Ya. Yang non-verbal ini agak sulit berbohong, kayak begitu. Bahkan tangisan aja kalau dalam ahli micro expression, tangisan palsu sama air mata buaya dengan air mata beneran kelihatan, begitu. Walaupun saya bukan pakarnya, tentunya ada pakarnya sendiri. Iya. Dan selain tadi yang Bung bilang bahwa bagaimana jiwa patriotisme dia, bagaimana sekarang Pak Prabowo ini di dalam konteks berkomunikasi, beliau selalu sekarang kelihatan banget kan sering gendong anak kecil. Nah, itu dulu hobinya Pak Jokowi itu gendong anak kecil. Iya, kan? iya. Berarti Bung malah mengamati hal-hal yang tipis-tipis seperti itu. Akhirnya kayak mengingatkan kembali dengan gaya-gaya komunikasinya Jokowi dulu berarti, Bung. Iya, tentunya belusuan sebagai Menhan itu cukup membantu. Jadi jabatan sebagai Menhan itu cukup membantu beliau untuk datang ke daerah-daerah dan berkomunikasi dan juga semakin meningkatkan popularitas beliau. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan atau transformasi gaya berbicara beliau, gaya komunikasi beliau itu saya pikir sangat kelihatan. Kalau enggak surveinya nggak akan naik tuh. Tapi kan surveinya cukup di atas begitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana beliau down to earth ya, ya melting dengan masyarakat, dengan ibu-ibu begitu. Tidak gap gitu meskipun beliau udah seorang mau berbasah-basahan gendong anaknya orang-orang di daerah. Saya pikir itu adalah sebuah pesan yang baik, pesan politik yang baik, yang mana masyarakat akan menganggap itu adalah hal yang positif. Akan ada koneksi itu antar, ada sentuhan, dan sentuhan itu sangat berpengaruh dalam komunikasi, itu sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Luar biasa. Satu hal terakhir, Bung, dari Pak Prabowo sebelum kita berpindah ke paslon lain dalam konteks komunikasi, menurut Bung, fenomena Pak Prabowo joget itu gimana, Bung? Memaknainya itu gimana? Hampir di setiap pertemuan tuh Pak Prabowo selalu memunculkan itu, Bung, baik di pertemuan formal ataupun pertemuan non formal gitu itu. Itu apakah ada sebagai simbol tertentu dalam konteks komunikasi? Iya, saya pikir terlepas setiap pasangan calon itu pasti punya yang namanya konsultan. Iya. Saya pikir semua punya konsultan politik, pasti. Bahkan ada tagline dijogetin aja gitu. Iya. Nah, itu saya pikir suatu hal yang dinamis. Iya. Saya menangkapnya suatu hal yang dinamis yang berkembang seiring dengan permintaan pasar. Begitu. Jadi ketika muncullah istilah dijogetin aja, disenyumin aja, bahkan sekarang kan disenyumin aja gitu kan. Sampai caleg-calegnya ikut-ikutan tuh, caleg-caleg ikut-ikutan disenyumin aja. Kemudian gemoy gitu kan. Apa itu menurut Bung itu? Simbol apa itu? Itu adalah simbol dari bagaimana, saya pikir kita nggak usah bicara simbol ya, kita bicara bahwa ini adalah desain komunikasi yang kemudian si konsultan ini menangkap bahwa pesan mana yang paling populer, yang paling bisa mempopulerkan calon ini, sehingga nanti muaranya pada elektabilitas. Melihat ceruk di mana lebih banyak pemilih pemula, ya Gen X dan generasi milenial dengan generasi Z ya, di mana mereka ini 50% lebih, 52 atau 54 kalau nggak salah pemilihnya. Pemilih-pemilih ini, khususnya generasi Z ini,
ini nggak terlalu pusing kok kayaknya dengan gagasan. Bukan gitu. yang serius-serius banget. Iya, kita mungkin masih agak lebih serius ya dari mereka. Meskipun muatannya serius harus di konsepnya santai. Iya, Kayak kita pengen itu. ya kan. Itu yang saya Kayak bilang gitu. harus dikemas dengan populis, fun, Heeh. ya kan? Pakai AI kan? Iya, Iya kan? Grafik-grafiknya harus, kan anak-anak sekarang gitu tuh. Jadi makanya dibuat wajahnya kayak kartun gitu kan, kayak AI gitu. Pipinya tembem gini kan. Sebenarnya nggak usah ditembemin kan, Pak Prabowo udah tembem itu kan. Udah cukup mendukung. Berarti benar-benar kayak menyesuaikan dengan calon pemilih mayoritas itu Bung ya berarti ya. Iya. Gaya-gaya komunikasi kayak gitu. Dan itu kan sempat disinggung kalau disinggung sama Gus Romi ya, Gus Romi, bahwa salah satu calon ini kampanyenya, komunikasi politiknya mirip dengan Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong Marcos yang ada di Filipina. Oh. Nah, Iya, iya. sebagai informasi ini bahwa Bongbong Marcos ini kan anaknya dari Ferdinand Marcos Senior Iya. yang adalah presiden ya kira-kira Orde Baru lah ya, zaman-zaman Orde Baru yang termasuk dicitrakan sebagai seorang diktator. Oh. Nah, jadi Bongbong Marcos ini menang ceritanya nih ya. Jadi Pemenang sekarang ini. iya, presiden Filipina yang sekarang bersanding dengan wakil presidennya adalah anak perempuan atau putri dari Presiden Duterte, presiden sebelumnya. Oh. Nah, jadi makanya mungkin Gus Romi menilai itu ya kan, banyak-banyak pengamat menilai ada kemiripan dengan kampanyenya Bongbong Marcos dengan komunikasi politiknya Bongbong Marcos yang memang mengedepankan kampanye yang mungkin lebih soft ya, lebih enjoy, lebih smooth, lebih bisa diterima kalangan muda dengan tidak menunjukkan sebuah narasi-narasi yang mungkin terlalu high konteks, Ya, tapi lebih ya. lebih bisa diterima masyarakat. Saya pikir itu. Oke, terakhir, Bung. Karena tadi sudah bicara karakteristik dua paslon, yang paslon nomor 3, Bung, menurut Ya. Bung. Yang merakyat kalau bahasanya Bung ya, kalau Ya. diidentikan itu. Ya, nomor 3 ini kan mau nggak mau harus merakyat, begitu. Karena memang diusung partai yang selalu mengedepankan diri. Komunikasi seperti apa yang Bung bilang sampai identik banget dengan merakyat gitu gaya-gayanya Pak Ganjar sama Pak Mahfud berarti, Bung? Ya, Pak Ganjar ini khususnya Pak Ganjar ya. Iya. Nah, kalau Pak Mahfud kan saya pikir penampilannya kita sudah kenal seperti itu, Pak Mahfud. Artinya kita juga lihat, tapi kita akan melihat sebenarnya kuncinya ada di Pak Ganjar nih, gitu. Karena Pak Mahfud sudah kuat karakternya sebagai seseorang yang ya kalau kita lihat Pak Mahfud itu kan tegas keras gitu kan, agak sulit kompromi, gitu kan, Pak Mahfud ini. Ya karena backgroundnya hukum. Backgroundnya hukum. Harus memang menjadi Gitu. ini penengah gitu, Bung. Sedangkan Pak Ganjar ini kan politisi murni kayaknya, politisi murni. Dan kenapa dibilang merakyat? Selain tadi faktor memang partai pengusungnya adalah partai yang selalu mengedepankan tentang partainya wong cilik, partai rakyat. Cara berkomunikasinya, gaya komunikasinya yang saya garis bawahi bahwa ketika hadir di dalam forum-forum itu, beliau akan menempatkan diri sama dengan mungkin di situ ada bupati ya, sama seperti itu. Dan gaya-gaya komunikasi tidak struktural Pak Ganjar itu. Jadi kayak ketemu dengan mahasiswa seakan-akan itu adalah bagian dari mahasiswa itu, Bung. Ya, itu yang saya bilang merakyat. Ya, itu yang saya bilang merakyat itu di situ. Jadi ini rakyatnya apa nih? Itu natural apa menurut Bung juga by design seperti paslon-paslon lain tadi itu? Nggak ada yang natural, nggak ada menurut saya. Ya. Menurut saya, bagi saya nggak ada yang natural. Berarti memang didesain Ada untuk desain dan itu nggak salah. Dan Pak Ganjar itu kan memang dengan komunikasi yang nggak formal-formal banget, nggak akademis banget gitu itu Bung ya. Itu berarti bagian daripada supaya unsur merakyatnya itu lebih dapat gitu. Kenapa saya bilang semua itu tidak natural? Karena ya itu semua kan ada desain komunikasi, ada pembrandingan, pencitraan diri terhadap image tiap calon, begitu. Dan ini semua ada teorinya dalam komunikasi, begitu kan? Ini semua ada teorinya. Kalau dalam komunikasi kita mengenal yang namanya teori konstruksi realitas sosial. Wah, gimana ini mulai kita ngomong mulai masuk nggak apa-apa ya. ya, mulai berat ini milenial kayaknya biasanya langsung sik. Enggak terus. Saya selalu ngambil yang teori dasarannya aja. Gitu. Jadi teori ini berbicara tentang bahwa
berbicara bahwa realitas di dalam kehidupan manusia ini nggak natural memang. Gitu. Kenapa nggak natural? Karena ini dibentuk, dikonstruksi oleh siapa? Oleh manusia-manusia kreatif. Itu katanya Peter Berger. Katanya Peter Berger, seorang filsuf. Nah, jadi menurut Peter Berger, realitas sosial ini adalah hasil dari bentukan-bentukan manusia-manusia kreatif ini, khususnya di dalam pertarungan politik. Jelas tiap calon akan memposisikan dirinya sebagai A, B, C dan seterusnya. Kemudian dia di dalam tim, di dalam desain itu akan berperan sebagai apa, akan menunjukkan diri sebagai apa. Itu semua udah by design. Nah, saya pikir juga perlu gambaran bahwa begini, yang natural itu kan seperti ini, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu natural itu, karena itu bawaan lahiriah kan, laki perempuan begitu kan. Bukan hanya terbentuk dari sosial, tapi memang disengaja untuk membentuk suatu realitas yang lain, ya, ada gaya-gaya komunikasi dan itu natural. Jenis kelamin itu natural, tapi laki dan perempuan kalau sudah ngomong gender itu berbeda. Nah, itu sudah konstruksi sosial. Itu sudah kita masuk ke konstruksi realitas sosial. Dan nanti berkembang nih konstruksi konstruksi sosial atas medsos, nanti berkembang terus. Kemudian nanti ada dramaturgi medsos dan lain-lain sebagainya. Itu saya pikir kita ke yang teori dasarannya dulu. Jadi karena ini adalah mereka hidup di dalam realitas, ya kan, yang dikonstruksi, maka mereka harus siap untuk diarahkan berkomunikasi seperti apa. Bung tidak menyebutkan di paslon nomor 3 ini. Tadi Bung menyebutkan, ya, saya ingat di paslon 1 dan 2. Di nomor 3 ini Bung tidak menyebutkan bahwa Pak Ganjar itu hadir sebagai hero atau sebagai solusi dari masyarakat dalam komunikasi yang kata Bung merakyat itu. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena memang ada penekanan yang kurang, saya pikir, dari calon nomor 3 dalam ini Ganjar Pranowo kan. Kalau kita semakin melihat ke sini per hari ini, per hari ini kita akan melihat bahwa kalau sebelumnya mulai mengkritik kekuasaan yang sekarang, yang dulu tentu kan satu gerbong tuh, ya kan. Sekarang kan udah mulai nggak terlalu mengkritik. Saya bacanya kemarin dikumpulin tuh mereka kan, pasangan calon nomor 3 dikumpulin, mungkin ada evaluasi. Bambang Pacul sendiri juga ngomong tuh, ya kan, jangan ngata-ngatain Jokowi, jangan jelek-jelekin orang baik gitu kan. Nanti energinya nggak baik itu, nanti ada feedback yang kurang baik gitu. Jadi saya pikir kayaknya udah dikumpulin, terus udah harus mulai, ini kayaknya kayak baru nih, nggak boleh terlalu kayak gini, begitu kan. Melihat dari sisi yang lain mungkin. Iya, artinya oke lah, boleh lah. Kalau Pak Anies Baswedan mau sikat terus nggak apa-apa. Kita kayaknya harus main ini Oke. Tapi Bung membacanya sampai ke sana, Bung, ya, dari perubahan yang awalnya keras, mengkritis. Si pemerintahan sekarang sudah mulai lembut untuk ini. Ya, kita memang harus mengamati perkembangan di media dan media sosial. Oke, Bung tadi sudah mempartisi, Bung, ya, karakteristik dari komunikasi yang disampaikan oleh 3 paslon ini. Tapi kalau menurut Bung lebih spesifik lagi, yang paling disukai nih dalam konteks sekarang itu, yang paling disukai itu yang gaya mana begitu? Apakah paslon 1, 2, 3 dan kenapa kayak gitu? Iya, jadi kalau dari hasil survei kita sudah lihat ya. Ya, nomor 2 lebih unggul di beberapa lembaga survei yang memang sudah punya nama dan teratas. Artinya bahwa dari sekian hasil survei itu memang nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran itu disimpulkan bahwa lebih bisa diterima oleh masyarakat. Gagasannya, ya, walaupun sederhana, orang bilang banyak gagasan yang sederhana, tapi ya memang itu mungkin lebih diminati oleh masyarakat, mungkin itu lebih mengena terhadap masyarakat, mungkin itu di kalangan masyarakat yang di bawah, di akar rumput, lebih bisa. Berarti Bung sepakat sesuai hasil survei itu yang paling disukai. Ini dalam konteks komunikasi publik ya, Bung, ya? Iya. Artinya hasil survei itu juga kan dipengaruhi oleh komunikasi politik
para pasangan ini. Benar. Dan saya sendiri menilai dalam sudut pandang komunikasi bahwa memang komunikasinya ini berhasil. Ya, mau tidak mau like or dislike kita harus bilang bahwa komunikasi yang disampaikan cenderung disukai, disukai. Dan generasi Z kita tahu mereka senang dengan yang dibilang gimmick-gimmick itu, gimmick-gimmick gemoy, gimmick-gimmick joget-joget. Nah, itu sisi lain aja saya pikir. Dan juga bagaimana mereka tidak mau menjelekkan calon-calon yang lain. Nah, itu juga pesan yang baik yang orang-orang juga baca bahwa paling tidak menyerang, Bung ya. Iya, paling tidak menyerang. Tidak menyerang. Jadi kan di sisi lain mereka diserang dua kubu kiri kanan, tapi di sisi lain mereka tidak menyerang sefrontal itu. Mereka lebih fokus bagaimana mengambil hati rakyat. Malah kembali ke tadi itu dijogetin aja. Dijogetin aja say gitu kan. Istilahnya. Iya. Ya berarti kan seperti yang Bung bilang, saya ingat di video sebelumnya Bung ya, waktu podcast dengan Bung, bahwa komunikasi politik itu tidak saja ketika beliau-beliau itu sudah jadi calon Bung ya. Tapi bagaimana beliau membangun koalisi, membangun visi misi itu kan bagian daripada puzzle ya, kepingan-kepingan akhirnya seorang dianggap berhasil secara komunikasi gitu Bung ya. Iya. Itu kan bukan satu proses yang ujuk-ujuk orang Jawa bilang. Itu adalah proses yang memang terencana. Kalaupun memang bisa sepopuler ini, diterima ini oleh masyarakat, itu karena memang ada perencanaan komunikasi yang berhasil. Itu ada manajemen yang baik dalam tim kampanye sehingga bukan sempurna ya, tapi meminimalisir yang namanya blunder-blunder komunikasi. Ya memang ada blunder, asam sulfat lah, apa itu. Jangan-jangan tuh by design itu emang kesalahan benar. Itu kayaknya kesalahan benar. Saya pikir minor lah kesalahannya gitu kan. Begitu Bung. Kenapa akhirnya Bung sepakat tadi dengan hasil survei, Bung menjelaskan ternyata emang kenyataannya pengaruhnya sedemikian. Tapi dalam konteks komunikasi publik sekali lagi, kenapa seperti paslon 2 ini yang disukai? Saya pikir ini ya, mungkin secara psikologi atau bacaan masyarakat sekarang, atau gimana menurut Bung? Iya, saya tadi sempat singgung kalau nggak salah. Jadi emang masyarakat Indonesia itu senang dengan sosok yang mengalami transformasi, yang dinilai dulu kurang baik atau kurang pas menjadi lebih baik, gitu kan. Jadi mungkin Pak Prabowo ini dicitrakan seperti itu. Iya, jadi seperti orang yang berubah jadi orang yang lebih baik, lebih santun, lebih kalem. Berarti sebenarnya alur daripada Pak Prabowo calonan dari dulu tuh juga ngaruh Bu ya pada akhirnya disukainya Pak Prabowo sekarang. Iya, saya pikir jadi kayak kupu-kupu gitu kan. Jadi bukan hanya transformasi tapi metamorfosis. Prabowo itu kan jadi kontras banget ya, gitu kan. Kontras banget. Iya, kontras banget gitu. Jadi kayaknya dia hari ini Pak Prabowo dilihat itu cakep-cakep gitu, indah-indahnya yang kelihatan gitu kan. Walaupun nanti tetap pasti bakal akan diserang di sisi-sisi yang lama-lama tuh, pelanggaran HAM dan lain-lain. Saya pikir itu akan muncul lah. Iya, oke. Terakhir, Bung Victor ya, tadi sudah Bung beberapa kali sudah menjelaskan karakteristik, terus ini yang paling disukai, Bung sudah memaparkan dalam konteks sosial sekarang juga efektif ya, masih kayak gitu. Masih disukai. Sekarang pertanyaannya adalah yang paling efektif Bung ya. Kita keluar dulu dari istilah surveinya yang paling tinggi siapa, terus antara calon siapa dalam konteks komunikasi publik Bung ya. Yang paling efektif, yang paling ngena kepada masyarakat bawah itu dalam memberikan pengaruh. Tapi terminologinya 3 ini dulu Bung. 3 tadi kata Bung, superior yang akademis atau seperti apa, yang kedua yang merakyat, terus yang ini nih yang paling efektif tuh yang mana Bung? Nah, saya pikir kalau untuk dipakai lah ya sekarang. Kalau efektivitas ini kan kita masih perlu lihat. Kayaknya masih dinamis. Nah, kalau efektivitas ini masih dinamis. Cuma dalam pandangan saya pesan-pesan politik, kampanye-kampanye yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, saya pikir masih lebih efektif. Masih nomor 2? Iya. Bahkan saya pikir gerakan di bawahnya juga bagus. Jadi pesan-pesan, jadi gerakan di bawah juga bagus untuk mensupport pesan-pesan yang dari atas. Begitu. Dan kalau kita mau lihat
Kenapa efektif? Karena efektivitas ini juga ditunjang oleh bagaimana pasangan nomor 2 ini menggunakan atau bekerja sama dengan para influencer. Wah, Iya. itu terobosan banget. Iya, jadi ketika yang Saya lain sampai lupa tadi mau Nah, nanyakan itu. ketika yang lain ini sedang sibuk dengan gagasan-gagasan mungkin ya, gagasan-gagasan Mengulang gaya-gaya lalu. iya, dengan retorika yang baik, mencoba beretorika seperti zaman Kekaisaran Romawi, seperti zaman oratoria Yunani. Tapi yang patut diingat bahwa pasangan urut nomor 2, pasangan calon nomor 2, Pak Prabowo waktu itu kan beberapa kali mengundang influencer. Wah, itu bukan main-main. Oh. Pengaruhnya nggak main-main, pengaruhnya Iya, benar-benar iya, masif. iya. Karena influencer ini, katakanlah satu orang influencer di Instagram ataupun di YouTube dan di TikTok punya pengikut 1 juta. Iya, iya. Ya sekali ngundang pasti lebih dari 10. Iya, iya. Ya kalikan aja kita kan. Dan kita kan bisa lihat Bung ya, gimana Pak Prabowo bareng Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, atau influencer yang sudah top-top gitu Bung ya. Berarti itu bagian daripada komunikasi Bung ya. Iya, itu bagian daripada komunikasi politik, Iya. bagian daripada komunikasi publik juga ke depannya. Nah, kan beda nih. Jadi Pantesan ya berarti nyambung ya, disukai iya, efektif iya. ya, Akhirnya Bu. dan populer kan. Iya, iya. Sebuah pendekatan yang populis dengan menggunakan pengaruh-pengaruh orang-orang populer, orang-orang yang memang punya popularitas. Iya. Nah, dan itulah influencer perlunya di situ. Influencer ini kan beda-beda. Ada yang menunjukkan ketampanan, kecantikan dan keindahan. Ada yang menunjukkan kecerdasan, Iya, ya kan? iya. Ada yang Punya menunjukkan domainnya masing-masing ya. komedi, kelucuan, ya kan, humor dan lain sebagainya. Ada juga yang menunjukkan keabsurdan. Itu mewakili kompleksitas masyarakat. mewakili berbagai variasi yang ada di Iya. dalam masyarakat kan. Benar-benar. Itu sangat membantu saya pikir. Keren. Sangat efektif. Tapi akhirnya kenapa Bung tidak memilih merakyat itu aja? Bukannya biasanya di setiap kontestasi Bung ya, apalagi ini berbicara tentang keterwakilan amanah yang ini dari rakyat tuh, kenapa bukan yang merakyat yang menurut Bung paling efektif? Ya karena sebenarnya juga pasangan nomor 2 juga kalau turun ke bawah juga merakyat. Begitu kan. Tapi Bung tadi kan bilang komunikasi yang merakyat tuh paslon nomor 3. Ya itu kan kita pakai sebuah terminologi ya kan, Iya. merakyat, karena memang mau nggak mau, karena partai ini adalah partai yang memang merakyat, partainya rakyat, jadi gaya-gaya itu udah memang gaya-gayanya partai pengusung ya, dalam hal ini PDI Perjuangan. Berarti masih lekat banget Bung ya antara partai dengan figur yang dijadikan ini. Sebenarnya itu juga gayanya Pak Jokowi juga kan. Nah, sementara kan Pak Prabowo saya bilang tadi apa, mirip Jokowi kan. Iya. Nah, mirip Jokowi artinya juga merakyat. Mirip Jokowi ini artinya ya merakyat ya. Bukan yang ngegap seakan-akan ini Iya. seorang yang jauh dari rakyat gitu. Dan saya pikir bisa lebih luas, bahasanya itu luas. Pak Jokowi itu luas ketika bertemu dengan beberapa lapisan masyarakat. Iya. Dan mungkin ada lebih kayak terkesan monotonnya ada ya, karena itu sudah sering diulang-ulang ya, Iya. dijadikan ini tentang kerakyatan. Yang selanjutnya kenapa bukan yang intelektual atau yang superior kata Bung, yang akademisi, yang tertata komunikasinya, kenapa bukan itu? Ya mungkin itu bagus kalau di Denmark, mungkin itu bagus kalau di Swedia, di Norwegia, di Finlandia. Dalam mungkin itu akan bagus karena kalau kita lihat di negara-negara di Eropa Utara itu mereka mungkin sampai bisa kuliah sampai S3 dengan biaya pemerintah. Jadi kemampuan mereka menyerap narasi dan retorika para pemimpin atau calon-calon itu sanggup gitu kan, karena mereka tingkat pendidikannya mungkin juga sudah cukup tinggi kan. Iya. Nah, saya pikir untuk membahasakan ini lebih membumi itu kan iya, Pak Anies Baswedan agak ada gap di situ. Saya pikir di situ. Artinya butuh intelektualitas tertentu untuk bisa ini Pak Anies Iya, gitu Bung ya. iya. Tidak kayak yang mewakili kompleksitas kayak tadi Iya, itu Bung ya. Betul. Sebenarnya juga kan ada wakilnya juga itu ya, Pak Muhaimin atau Gus Imin ya. Cuma kan beliau saya amati memang lebih banyak bercanda.
Ya, terkesan bercanda kan dalam konteks komunikasinya kan begitu. Malah Bung bacanya bercanda Iya, ya. kalau ngomong aja kan selalu tersenyum itu, Iya. selalu mau ketawa. Ceria, Iya, kayak bawaannya ceria. Kayak gitu. Oke, teman-teman, itulah mungkin obrolan singkat kita dengan bintang tamu kita Bung Victor Tanasale. Kita mengamati 3 paslon dalam kontestasi 2024 ini dalam konteks komunikasi publik ya. Untuk kesimpulannya, mungkin teman-teman ngopi-ngopi bisa mengambil kesimpulan sendiri. Sekali lagi saya dengan Bung Victor di sini tidak sedang dalam rangka mendukung paslon siapapun, Iya, ya. betul. Murni kita berbicara sebagai edukasi begitu supaya masyarakat bisa lebih memahami. Mungkin kita lebih menerjemahkan secara sederhana dalam konteks komunikasi. Iya. Ya. Saya ucapkan juga teman-teman semoga bisa mengambil manfaat dari obrolan ini, dan kepada Bung Victor saya berterima kasih Terima banyak kasih, atas Bung Makin. ininya. Thank you, mungkin itu teman-teman. Salam ngopi-ngopi. Salam ngopi-ngopi.